warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini, NPM 18742009. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmawati SPI MSI selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penyusunan proposal proyek mandiri. Di sini saya akan memaparkan proposal proyek mandiri dengan judul penambahan tepung buah pepaya atau carica papaya pada pakan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan gurami atau Aspronemus gurami. Yang pertama adalah latar belakang. Ikan gurami atau Aspronemus gurami adalah salah satu komoditas yang banyak dikembangkan karena permintaan pasar yang sangat tinggi hingga kadang terjadi kelangkaan. Permintaan pasar baik dalam ukuran benih atau ukuran konsumsi cukup tinggi dengan harga yang menarik. Namun, pertumbuhan pada ikan gurami termasuk lambat dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pertumbuhan ikan gurami yaitu dengan penambahan tepung buah pepaya pada pakan ikan gurami. Buah pepaya sendiri mengandung enzim protease yang bersifat proteolitik atau memiliki kemampuan untuk mengurai protein, menurut Schreger tahun 2016. Dengan demikian, pakan yang telah ditambahkan tepung buah pepaya dapat dicerna dan diserap dengan optimal oleh tubuh ikan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pada ikan gurami menurut Heru 2015. Yang kedua ada tujuan. Tujuan proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ikan gurami dengan parameter pertumbuhan bobot, pertumbuhan panjang, laju pertumbuhan harian atau LPH, feed conversion ratio atau FCR, dan survival rate atau SR. Lalu yang ketiga ada kerangka pikir. Pertumbuhan ikan yang rendah dapat disebabkan oleh pemberian pakan yang mengandung energi tinggi tetapi tidak mampu dicerna oleh ikan, karena pakan tersebut masih kompleks sehingga membutuhkan energi untuk diuraikan menjadi lebih sederhana dan dapat diserap langsung oleh usus, menurut Trianti et al. 2014. Buah pepaya mengandung enzim papain yang termasuk golongan enzim proteolitik yang mampu meningkatkan hidrolisis protein pakan sehingga penambahan tepung buah pepaya dapat memberikan keuntungan bagi ikan gurami seperti meningkatkan serapan protein pada ikan gurami sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pada ikan gurami. Lalu kontribusi. Kegiatan proyek mandiri ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca dan dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat Politeknik Negeri Lampung dalam meningkatkan pertumbuhan ikan gurami. Lalu ada metodologi. Metodologi yang pertama yaitu waktu pelaksanaan. Lalu yang kedua ada alat dan bahan. Lalu yang ketiga ada prosedur kerja. Lalu ada parameter pengamatan dan parameter kualitas air. Yang pertama waktu dan tempat. Waktu yaitu dimulai pada bulan Oktober sampai bulan November 2020. Bertepatan di kolam laboratorium A Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Untuk alat dan bahan dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu ada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu persiapan media. Media yang akan digunakan dalam kegiatan proyek mandiri ini meliputi kolam beton dengan ukuran 1 x 2 meter persegi. Lokasi kolam sendiri berada di Politeknik Negeri Lampung di samping laboratorium A Budidaya Perikanan. Persiapan media sendiri diawali dengan membersihkan kolam yang akan digunakan. Lalu setelah itu dilakukan pengecekan kolam apakah ada bagian terpal yang bocor atau rembes atau tidak dengan pengisian air dan dibiarkan selama 1 malam. Setelah itu dilakukan pengisian air dan air diendapkan selama 3 hari. Ketinggian air untuk pemeliharaan yaitu 30 cm. Lalu yang kedua ada penebaran benih. Ikan gurami yang digunakan yaitu ikan gurami yang berukuran 5-8 cm per ekor. Ikan ditebar pada media yang sudah ditreatment airnya selama 7 hari dengan cara aklimatisasi terlebih dahulu, agar ikan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Penebaran dilakukan pada sore hari, yaitu sekitar pukul 16.30 untuk menghindari stres. Penebaran benih ikan gurami sebanyak 60 ekor per kolam. Penebaran dilakukan dengan cara memasukkan ikan ke dalam media bersama plastik kemasan dan buka secara perlahan. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam plastik sampai ikan berenang keluar menuju air pada media. Lalu yang ketiga ada persiapan pakan. Persiapan pakan yang pertama diawali dengan pembuatan tepung buah pepaya yang dilakukan dengan cara yang pertama, buah pepaya muda dikupas kulitnya dan dibuang bijinya. Lalu buah pepaya dicuci
dengan air yang mengalir hingga bersih dan dipotong tipis-tipis. Setelah itu, buah pepaya yang telah dipotong tipis-tipis diletakkan pada nampan dan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 minggu sampai buah pepaya ini kering. Setelah kering, kemudian di blender hingga menjadi tepung menurut Ferawati DKK 2018. Pakan yang digunakan yaitu berupa pelet komersil PF1000 yang ditambahkan dengan tepung buah pepaya. Pakan komersil dicampur dengan tepung buah pepaya yang telah diencerkan dengan menggunakan metode spray dengan dosis 2,25 gram per kilogram pakan menurut Diana tahun 2016. Air yang digunakan sebagai pencampur tepung sebanyak 100 ml. Setelah pakan dan tepung tercampur secara merata, pakan lalu dikering anginkan sekitar 15 menit, kemudian pakan dapat diberikan pada ikan. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan ikan. Pemeliharaan ikan sendiri dilakukan selama 2 bulan dengan pemberian pakan yang diberi tambahan tepung buah pepaya dan satu lagi terdapat kolam kontrol. Lalu frekuensi pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari, yakni pagi hari, siang, dan sore hari. Lalu ada sampling. Sampling dilakukan per 10 hari dengan mengambil seluruh ikan yang ada di kolam pada pendederan ikan gurami. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan benih ikan gurami per 10 hari pemeliharaan. Lalu yang terakhir ada panen. Panen sendiri dilakukan setelah 60 hari pemeliharaan. Pada saat bersamaan dilakukan sampling akhir untuk mengetahui laju pertumbuhan gurami, pakan yang telah dihabiskan, dan untuk mengetahui bobot biomasa akhir. Lalu selanjutnya ada parameter pengamatan. Parameter pengamatan yang pertama yaitu pertumbuhan bobot mutlak, yaitu untuk mengetahui bobot mutlak pada pemeliharaan ikan gurami. Lalu yang kedua ada pertumbuhan panjang mutlak, untuk mengetahui panjang mutlak pada pemeliharaan ikan gurami. Lalu ada laju pertumbuhan harian. Laju pertumbuhan ikan ini dapat didefinisikan sebagai pertambahan dalam berat, ukuran maupun volume dengan bergantinya waktu. Lalu ada survival rate. Survival rate ini yaitu perbandingan jumlah ikan yang hidup pada awal pemeliharaan hingga akhir pemeliharaan. Lalu yang terakhir ada food conversion ratio atau FCR. Food conversion ratio ini adalah berapa banyak pakan yang dapat diberikan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan. Lalu ada pengamatan parameter kualitas air. Pengamatan parameter kualitas air yang pertama yaitu suhu. Pengukuran suhu pada media pemeliharaan dilakukan setiap 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan menggunakan alat termometer. Lalu yang kedua yaitu ada DO. Pengukuran DO atau oksigen terlarut dalam air dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan alat berupa diometer. Lalu yang terakhir ada pH. Pengukuran pH atau derajat keasaman air ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan alat berupa pH meter. Berikut referensi yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.